A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena limpah rahmatnya pada hari ini kita masih bisa kembali bertemu dalam perkuliahan mata kuliah komputer akuntansi di pertemuan ke-6 bersama saya Muhammad Isa Alam Syahbana. Baik, Bapak Ibu sekalian, rekan akuntan, pada hari ini kita akan membahas tentang inventory. Gitu ya. Mudah-mudahan hari ini bisa berjalan dengan baik. Dan nanti di akhir pertemuan akan saya berikan satu buah soal simulasi yang akan menjadi latihan bagi rekan sekalian. Durasinya nanti dalam 1 minggu untuk pengerjaannya, karena juga cukup banyak yang harus diinput. Di materinya akan kita tunjukkan lah ya setelah ini nanti insya Allah. Baik, tanpa panjang mukadimah, mari kita awali perkuliahan kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini pelajaran yang lalu yang telah kita ikuti tentang pengantar mata kuliah komputer akuntansi, pengenalan dan instalasi aplikasi MyOB. Alhamdulillah sudah pertemuan ke-6, insyaallah seharusnya hal ini sudah bisa dilewati dengan baik. Kemudian setting currency di control panel juga seharusnya sudah bisa dilakukan dengan baik, karena kalau kita nggak lakukan setting currency maka nanti semua nilai uangnya dalam bentuk dolar. Kita perlu setting currency ke rupiah, seperti itu. Kemudian yang keempat, membuat akun MyOB sudah dilakukan, alhamdulillah. Kemudian tugas pengenalan command center yang kemarin dalam bentuk objektif. Ini command center. Ini command center tampilannya seperti ini, ada account, banking, sales, time billing, purchase, payroll, inventory, dan card file. Kemudian melakukan setting pajak dan mengenal account list dalam aplikasi MyOB. Setting pajak, di sini mari kita lakukan settingannya di menu atas ini. Kemudian account listnya di sini sudah kita lakukan. Kemudian praktik link account juga sudah kita lakukan kemarin. Jadi kita memahami bahwa terkadang ada beberapa akun itu yang saling terhubung antara satu akun dengan akun yang lainnya. Sinilah materi yang kita lihat di link account. Kemudian berikutnya kita juga minggu lalu terakhir kita telah melakukan penginputan untuk menu card file. Card file yang ini. Ada employee, customer, and supplier. Nah, jadi setelah saya review beberapa materi, juga bahan, nampaknya dalam pekan ini setidaknya untuk persiapan ke UTS, kita akan melakukan, saya berikan satu soal sebagai bentuk latihan bagi Bapak Ibu sekalian. Itu nanti akan merangkum seluruh materi yang di sini. Coba diinput dari awal hingga pertemuan kita yang terakhir pada hari ini, yang insya Allah akan kita bahas tentang inventory, seperti itu. Ini masih ada beberapa item yang akan kita kejar di pertemuan-pertemuan berikutnya, apakah itu nanti setelah UTS. Jadi hari ini kita selesaikan dulu inventory, apakah nanti minggu depan sempat selesaikan yang lain atau tidak, tapi yang jelas hari ini kita fokus di satu materi saja, yaitu tentang inventory. Oh iya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semua peserta didik kita, para akuntan yang telah bekerja dengan baik, walaupun disibukannya sekarang dengan KKN dan juga proposal skripsi, gitu kan, tapi tetap semangat gitu ya. Jadi saya tidak ada maksud ingin membuat teman-teman mengalami kesulitan dalam mata kuliah ini. Namun inilah tantangan kita, karena kita dalam mata kuliah komputer akuntansi ini sebenarnya fokusnya adalah kepada input data atau simulasi penginputan data. Jadi nanti dikasih data mentah, kemudian teman-teman input ke dalam aplikasi MyOB-nya. Karena kemarin pun ketika saya diskusi dengan dosen pengampu mata kuliah ini, beliau sampaikan bahwa
goals atau output yang dicapai oleh siswa atau mahasiswa kita, yaitu fokusnya pada pengolahan data. Jadi diberikan data berupa jurnal, data-data account list, jadi yang diinput oleh rekan-rekan semua sampai selesai, seperti itu. Tapi ya, saya pikir ini bertahap lah, karena saya juga memahami kondisi dari rekan-rekan sekalian yang juga sedang sibuk gitu kan, sedang berusaha dengan keras untuk menyelesaikan tugas akhirnya, ditambah KKN, ya jadi mudah-mudahan inilah kita sama-sama berusaha dan berikhtiar. Saya pun juga sebagai dosen juga ada kesibukan tersendiri, ya kita sama-sama berikhtiar yang terbaik lah ya. Nah, jadi ini adalah satu motivasi untuk kita bersama, yaitu kadang segala sesuatu terlihat begitu berat, namun ternyata ringan ketika dijalani. Maka jangan takut untuk mencoba dan kalah sebelum berperang. Motivasi ini saya berikan kepada teman-teman sekalian, selain untuk memotivasi kepada rekan-rekan sekalian karena akuntan, ini juga motivasi untuk saya sendiri karena jujur akhir-akhir ini juga saya juga mengalami hal yang serupa, banyak hal yang harus saya siapkan. Jadi kita sama-sama berusaha yang terbaik, yang sampai kita takut untuk mencoba gitu ya. Tetap semangat ya. Oke, kita masuk ke inventory, ketersediaan barang dagang. Inventory secara konseptual yaitu barang yang akan dijual kembali kepada pelanggan atau customer dengan sebelumnya telah memperhitungkan harga jual guna memperoleh laba. Jadi memang barang yang akan dijual kembali seperti itu. Perusahaan mana yang memiliki inventory? Yaitu perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Itu masih memiliki inventory. Oke, kita lanjutkan ya. Bismillah. Tadi saya pause videonya karena ada beberapa hal yang saya lakukan. Gitu. Oke, lanjut. Perusahaan mana yang memiliki inventory? Yaitu perusahaan dagang dan manufaktur. Manufaktur dalam artian ya barang-barang bahan-bahan baku, barang dasar menjadi setengah jadi, kemudian diolah jadi barang jadi. Itu menjadi inventory juga yang akan diteruskan gitu kan kepada perusahaan dagang. Kemudian perusahaan jasa, sedangkan perusahaan jasa tidak memiliki inventory, itu harus diingat. Kemudian posisi inventory dalam kolom aktiva tepatnya berada dalam aset lancar seperti urutannya berdasarkan likuiditas, ya kas terlebih dahulu, kemudian lanjut ke surat berharga, piutang, inventory dan seterusnya. Kemudian contoh-contoh inventory misalnya di toko swalayan, berarti contoh inventory-nya adalah barang-barang dagang seperti barang sembako gitu kan yang harus dijual. Kemudian kalau inventory di supplier buku, berarti ya barang-barang inventory-nya yang akan diperjualkan adalah dan akan dijual kembali adalah buku-buku yang akan dijual. Kemudian toko atau perusahaan asuransi, inventory-nya apa? Nggak ada, karena asuransi adalah perusahaan jasa. Kita nggak ada inventory, tapi jasa yang kita berikan, yang kita jual kepada orang lain atau kepada customer kita. Kemudian dipahami ya. Oke, lanjut. Nah, bagaimana melakukan penginputan inventory di aplikasi Mayobi? Nah, ini dia tampilan di Mayobi-nya. Nanti kalau kita tekan menu inventory, ini akan muncul tampilannya. Ada item register, item list, set item price, count inventory, adjust inventory, transfer inventory, auto build inventory, dan transaction journal. Nah, pada hari ini kita akan fokusnya ke item list. Berarti kita akan mencoba melakukan penginputan bagaimana kita menginput inventory kita dalam aplikasi Mayobi. Nah, ternyata setelah saya melakukan, jadi kan kita sebagai tenaga pendidik sebelum kita mengajarkan kita lakukan praktek terlebih dahulu. Nah, setelah saya lihat ternyata sebelum kita melakukan input dalam inventory, ada beberapa hal terlebih dahulu yang harus kita siapkan. Ini ada koreksi, bukan di income.
sorry. Bukan di income, tapi di sebentar. Sales 541 541. Oh betul. Oke. 541. Sebentar ya. 541. Bukan di expand, tapi ini tepatnya di cost of sales. Oke. Kemudian kita siapkan dulu ini, akun yang ini. Kemudian input nama-nama supplier. Siapkan daftar inventor yang akan diinput. Nah, nanti Bapak akan berikan soal nama PT Sanjaya yang harus teman-teman ikut atau input. Di sana komplit banget, dimulai dari account listnya, ada account listnya banyak, terdiri dari aktiva, kemudian ada juga kewajiban dan modal. Kemudian nanti halaman berikutnya ada akun untuk pendapatan, ada juga akun yang kelima cost of sales tadi. Kemudian yang keenam tentang biaya-biaya expense. Yang berikutnya yang ke-8 pendapatan dan biaya lain. Terus diinput. Nanti soal yang kedua ini juga data tentang data pemasok, supplier, dan customer. Ini artinya materi yang card files yang kemarin kita kerjakan. Dan di bawahnya ada juga kode barang dagang. Ini yang akan kita input nanti di pertemuan ini tentang inventory. Seperti itu. Jadi nanti teman-teman akan saya berikan materi ini, soft copy-nya, silakan di-download dan dipelajari lebih jauh gitu ya. Ini merupakan simulasi karena saya terpikir gitu. Kalaulah misalnya saya berikan data seperti ini, kemudian pelaksanaan UTS durasinya hanya sekitar 2 jam, terkejar nggak oleh teman-teman sekalian. Jadi saya mau coba, saya kasih tugas ini dulu, teman-teman di rumah silakan coba, pakai stopwatch, coba lihat kira-kira berapa menit selesainya. Kalau emang bisa selesai 1 jam atau kurang dari 1 jam, nah it's okay. Berarti kan ketika di UTS nanti udah clear and clean, udah nggak ada masalah gitu. Saya khawatirnya nanti ketika di UTS keteteran dan nggak bisa ngejawab dengan maksimal. Makanya saya berikan contoh soal ini, silakan nanti dicoba dan dipraktekkan di rumah gitu ya. Nanti di pekan depan kita evaluasi insya Allah. Berikutnya, ini adalah panduan untuk pengisian di dalam Mayobi-nya, pengisian profil, jadi teman-teman bisa baca. Kemudian ini panduan untuk pengisian buying details, jadi teman-teman bisa baca juga dari PowerPoint yang saya berikan. Dan yang terakhir ini adalah pengisian selling details-nya, teman-teman juga bisa baca. Mungkin ini dulu yang dapat Bapak sampaikan. Dan terakhir nanti setelah ini Bapak akan buka satu video lagi terakhir untuk simulasi dalam aplikasi Mayobi-nya. Terlebih kurang mohon maaf, tetap semangat dan ingat tadi pesannya. Ini. Kadang segala sesuatu terlihat begitu berat, namun ternyata ringan atau tidak seberat itulah ketika kita jalani. Maka jangan takut untuk mencoba dan kalah sebelum berperang. Gitu. Jadi semangat dan terus berikan yang terbaik. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.